Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Nur Jumain, Ketua Yayasan Nurul Barokah Ilahiyah Karangkemoji. Yang kami hormati Kepala SMA PGRI Gumelar, Ibu Wihartati SESPD. Yang kami hormati Dewan Guru dan Karyawan SMA PGRI Gumelar. Yang kami banggakan siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelum acara dimulai, akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Penyelenggara. Sambutan yang kedua dari Kepala SMA PGRI Gumelar. 4. Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW dilanjutkan doa bersama. 5. Penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Nadia Ika Febriana dan Afriliana Putri. Disilakan. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakara
Rasulullah sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Jika golongan-golongan itu datang kembali, mereka pasti ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui sambil menanyakan berita tentangmu. Seandainya mereka berada bersamamu, niscaya mereka tidak akan berperang kecuali sebentar saja. Sungguh, pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita." Benarlah Allah dan Rasul-Nya. Hal itu justru makin menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga adalah sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Penyelenggara kepada Siska Wardani Putri. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Nur Jumain, Ketua Yayasan Nurul Barokah Ilahiyah. Yang kami hormati Sesepuh SMA PGRI Gumelar, Bapak Haji Sikamto. Yang kami hormati Ibu Wihartati SE SPD selaku Kepala SMA PGRI Gumelar. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Guru serta staf karyawan dan karyawati SMA PGRI Gumelar, serta teman-temanku semua dari kelas 10, 11, dan 12 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Para hadirin rahimakumullah, bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan terlahirnya sosok manusia yang agung melalui rahim Ibunda Siti Aminah, yakni Muhammad, pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini populer dengan sebutan bulan Maulud. Peringatan Maulid Nabi merupakan suatu ikhtiar untuk menyambung tali kasih dengan beliau
yang selalu menyayangi dan mencintai umat Islam melebihi darah dagingnya sendiri. Oleh karena itu, mari kita luruskan niat dan samakan tujuan untuk melangkah menuju acara peringatan Maulid Nabi pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing serta mendukung kami hingga dapat berlangsungnya acara pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras demi kesuksesan acara ini. Semoga apa yang telah rekan-rekan lakukan menjadi tabungan pahala untuk rekan-rekan semuanya. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan maupun kesalahan yang terjadi pada acara ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Marilah kita bersama-sama mensukseskan kegiatan Maulid Nabi pada hari ini dengan semangat, disertai niat yang tulus dan ikhlas seraya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, sambutan Kepala SMA PGRI Gumelar kepada Ibu Wihartati SESPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Nur Jumain, Ketua Yayasan Nurul Barokah Ilahiyah Karangkemojing. Yang saya hormati Bapak Haji Sikamto SPD selaku sesepuh di SMA PGRI Gumelar, dan seluruh rekan-rekan guru dan karyawan, serta anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, yang baik, yang berperilaku baik, yang bisa diteladani, yang menjadi pendengar yang baik. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, di hari yang cerah, kita bisa melaksanakan program sekolah, yaitu menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, walaupun diselenggarakan di aula terbuka, di mana kita yang kepanasan, kamu yang kesejukan. Ya, ini pertanda bahwa kita yang lebih senior atau yang lebih tua itu selalu mengasihi dan menyayangi kalian. Saya mohon maaf kepada Pak Ustadz karena harus berpanas-panasan ya Pak Ustadz. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga selalu terus kita tidak lupa untuk selalu bersolawat. Dan tentunya kita berharap semua umatnya termasuk kita itu istiqomah ya, dan kita tentunya berharap mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Saya mengucapkan selamat datang kepada beliau Bapak Ustadz Nur Jumain yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber. Istilahnya apa Pak kalau narasumber saja ya, biar dikenal dengan baik di SMA PGRI Gumelar. Dan tentunya kalian bertanya kenapa harus dari Karangkemojing gitu ya. Kalian melaksanakan kegiatan pengajian apapun itu semuanya dilakukan secara bergantian. Kadang-kadang dari barat, kadang-kadang dari utara, kadang-kadang dari timur, kadang-kadang dari selatan. Tujuannya adalah agar kalian minimal mengenal ustadz yang ada di wilayah Kecamatan Gumelar, sehingga ketika kalian melakukan atau menghadiri pengajian, oh iya saya pernah mengaji dengan beliau, itu ya anak-anak. Jadi nanti ketika beliau menyampaikan tausiah, itu kalian ikuti dengan baik, karena tentunya seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara, tujuan kita menyelenggarakan kegiatan ini sudah tadi bisa didengarkan ya anak-anak. Kita memiliki program yang baik. Jadi kenapa kita harus melaksanakan peringatan Maulid Nabi anak-anak? Kenapa? Karena kita itu umat Islam. Kita
memperingati Maulid Nabi sebagai rasa cinta kita kepada beliau dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap nanti tausiah yang diberikan oleh beliau bisa kita cerna dengan baik dan kita bisa meneladani Rasulullah. Ya anak-anak, karena dari peringatan ini harapan kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana keteladanan beliau yang kita bisa contoh, bahkan kita harusnya memang mencontoh keseluruhan. Ya, tapi kalau kita belum bisa, sedikit demi sedikit kita mencontoh keteladanan beliau. Jadi dari tujuan yang kita tadi disampaikan oleh panitia, saya sampaikan lagi bahwa pengajian hari ini juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diharapkan kita nanti bisa meneladani Rasulullah. Begitu ya anak-anak. Jadi saya berharap kalian nanti bisa terus tumbuh rasa cinta kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena terlihat sudah panas, tentunya beliau juga sudah merasakan kepanasan. Kita langsung saja ya anak-anak, agar beliau memiliki waktu yang banyak, agar kita bisa mendengarkan dengan baik dan kita tidak kehabisan waktu untuk berpanjang lebar. Selamat mengikuti pengajian ini dan saya berharap anak-anakku semua ya, dimana yang selama ini kita ketahui bersama bahwa kualitas diri kalian ditunjukkan dari bagaimana kita menunjukkan kepada pembicara bahwa kita adalah pendengar yang baik. Tertibkan diri kalian agar kalian bisa menjadi sumber daya manusia atau insan yang berkualitas. Selamat mengikuti anak-anak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat adalah hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW dan doa bersama. Kepada Ustadz Nur Jumain disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal in'am. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan tukhrijuna biha min halqil qalbi waddayiq ila wasi'il faraji wa ablajit tariq wa bika nadfa'u ma natiku wa ma la natiq wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SMA PGRI, yang terhormat Bapak Sukamto ya, Sikamto. Itu ibu kepala siapa ya? Lupa. Ibu Wihatarti dan Bapak Sikamto. Semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan,
dan semua jajaran para dewan guru, semuanya yang saya hormati, juga bagi semua siswa-siswi kelas berapa ya Bu? Kelas 10, 11, 12 SMA, semuanya yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada esok menjelang siang pada waktu ini kulo dan kamu sekalian bisa dipanggihaken, dipertemukan dalam situasi yang harus berbahagia, dikarenakan momen pada waktu ini adalah kita dalam masuk dawuhnya Allah firman Al-Quran, kul bifadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Tatkala kita sekalian lagi memperingati jasa-jasa para pahlawan, jasa-jasa para orang-orang baik, terutama ini adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, kita disuruh untuk fabidzalika falyafrahu, harus senang, harus gembira, dan harus bumbung kalau bahasa Banyumas. Alhamdulillahirabbil Untuk siswa-siswa tadi sudah sarapan belum? Sudah? Ada ya? Yang mana bakul ini akhirnya jabang. Mohon maaf untuk saya, itu asli kelahirannya adalah Temanggung. Temanggung saya asli kelahiran, Temanggung saya ke Bojong Sari ataupun ke Karangmujing itu tahun 2012. Sehingga saya tidak kulina untuk berbahasa Indonesia. Orang kulina siapa ngerti? Ya, tidak terbiasa bahasa Indonesia. Saya lebih biasa memakai bahasa kromo Inggil sebenarnya. Cuma dikarenakan ini bersamaan anak sekolah, ya saya yang berlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tapi andai kata nanti saya keprocot menggunakan bahasa sini ataupun bahasa Jawa, bisa ditangkap ya? Bisa ya? Kalau orang udah sering cocok bahasa Jawa baik ya. Dah itu. Jadi saya masuk Karangmujing 2012, sekarang 2024 berarti 12 tahun. Terima kasih kepada Bapak Guru yang kemarin menghubungi saya, katanya saya disuruh untuk mengikuti kegiatan Maulid Nabi di SMA PGRI. Saya dengan senang hati, dikarenakan lagi nggak ada kegiatan di mana-mana, saya bisa ikut. Cuman mungkin dikarenakan ya tadi saya sampaikan, saya itu tidak biasa untuk menggunakan bahasa Indonesia, sehingga lebih ke bahasa Temanggung, lebih ke bahasa nggih dan boten. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, marilah senantiasa kita mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukti bahwa kita semua menjadi orang Islam, orang mukmin Muslim yang mempunyai rasa tanggung jawab, yang mempunyai rasa mahabbah, rasa cinta kepada pimpinan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja rasa
cinta kita, rasa tanggung jawab kita tidak hanya kita ucapkan dengan sholawat, tidak kur maca sholawat tok, itu tidak, tapi kita harus berlatih meniru apa yang menjadi perilaku beliau. Saya mau tanya, Nabi Muhammad itu malaikat apa manusia? Manusia apa malaikat? Manusia. Sudah ada yang pernah lihat? Belum ya? Yang mimpi juga belum ada lihat mimpi? Ya semoga nanti ada yang bisa melihat lewat mimpi, nggak apa-apa, amin ya robbal alamin. Mungkin kalau Bapak Sukamto sudah pernah lihat lewat mimpi mungkin. Dah, loh, bisa mimpi bertemu melihat Nabi saja itu sudah orang-orang pilihan, sudah orang-orang pilihan. Ya Allah, Nabi adalah manusia seperti kulo lan panjenengan sedoyo. Artinya ya bisa minum, bisa ambil tisu, bisa megang buku, bisa megang HP, bisa megang mic, bisa jalan dan seterusnya. Itu adalah sifat naluriah manusia. Dikarenakan bukan malaikat. Kalau malaikat ya tidak bisa minum. Malaikat memang tugasnya beda-beda. Mungkin tak kala ada malaikat yang dikasih tugas minum ya dari awal sampai akhir hanya minum terus. Itu malaikat. Tapi kalau Nabi ini adalah seperti ulolan panjenengan sedoyo. Artinya adalah manusia. Ya punya lelah, punya kesel, ngantuk, kencot dan ngorong kalau bahasa sini. Itu manusia. Malaikat ya. Malaikat dan manusia. Kalau malaikat adalah dalam kitab Aqidatul Awam, la akla la syurba wala nauma lahum, tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak punya nafsu seperti kita semua. Ini adalah malaikat. Maka dari itu tugas malaikat adalah menjaga kita semua, menjaga manusia ataupun menjaga semesta alam. Itu yang jaga malaikat. Ya, saya mau bertanya lagi. Kalau seperti ini, derajat ataupun tingkatan malaikat dan manusia itu lebih tinggi yang mana? Tinggi manusia ataupun tinggi malaikat? Bingung, dia mesti bingung. Aku ini manusia, buk salah. Aku ini malaikat, buk salah. Dan, yang putri anak kerang wadon, kira-kira derajatnya dhuwur malaikat apa dhuwur menungsa? Manusia apa malaikat? Malaikat. Yang putra coba, kira-kira derajat manusia dan malaikat tinggi yang mana? Malaikat. Yes, semuanya benar. Artinya kalau malaikat itu tidak mengalami derajat seperti manusia, dikarenakan malaikat selalu seperti itu. Tapi kalau manusia bisa naik melebihi tingginya derajat malaikat, bisa ke bawah melebihi derajat hewan. Na'udzubillahi min. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kudunya pertama kan gaya dikoror tapi gini nang nahawan ya lagunya beda ya. Terutama kudu Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, gimana? Langsung bayi nahawannya jadi orang pas. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bengok sing Allah. Ora pas sing kene kesel ya Allah bener semangat begitu kowe. Apa
kok baru semangat ya? Baru sarapan mau ya? Sebentar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adil, aku yang manten entokna nafas, rika kabeh manten alon-alon adil. Dan ini ayat tadi yang sudah dibacakan oleh ketua panitia, bahwasanya tujuan kita setiap tahun memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah yang paling menonjol. Kita akan meniru, meneladani atas perilaku ataupun sifat-sifat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi sudah kita laksanakan, sudah kita paparkan bersama bahwasanya derajat malaikat dan derajat manusia. Kalau derajat malaikat itu akan terus sama, tapi kalau manusia kadang melebihi derajatnya malaikat dan kadang rendahnya melebihi derajatnya hewan. Na'udzubillahi min. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan, mengutus, melahirkan para manusia dari Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam seterusnya sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya apa? Derajat manusia yang tadinya bodoh menjadi pandai, yang tadinya kurang paham menjadi paham, yang tadinya kayak hewan naudzubillah menjadi seperti malaikat di dalam kebaikannya, di dalam menjalankan tugas-tugas dari Allah, tugas-tugas agama, syariat agama Islam. Amin ya robbal alamin. Bisa kita contohkan, tapi semoga tidak ada. Andai kata ada manusia yang sampai perilakunya kok seperti hewan, tidur katakanlah gak berdoa dulu, makan katakanlah juga tidak berdoa, mau mandi juga tidak berdoa, mau masuk kamar mandi juga tidak berdoa, itu kakang Adi kayak wedus. Maka dari itu makin apa urutan apa ya? Oh ya, manusia kon ora kaya kegiatan-kegiatan seperti ini adalah untuk apa? Untuk nyulet atine awake dhewe. Ayo kita bakar hati jiwa kita dengan kesemangatan meniru tindak lampahipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Realita dalam kitab itu yang menerangkan bahwa dulu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal sampai 3 abad ketiga. Di situ umat Islam mengalami kekalahan dalam berperang. Lama memang. Sehingga waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi itu merasa kurang semangat juga. Ini gimana? Peperangan sudah saya gedor, sudah saya gemburkan, latihan sudah, tapi ternyata tetap kalah. Setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi langsung sowan ke rajanya. Waktu itu adalah di Irak, Raja Irak. Langsung matur, bagaimana kalau kita adakan untuk ihtifal zikra maulidin Nabi, sekalian
nanti kita tunjukkan, kita paparkan perjalanan-perjalanan atau perjuangan-perjuangan baginda Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya. Setelah itu rembugan mungkin dengan para perdana menteri, akhirnya usulan dari Salahuddin Al-Ayyubi itu diterima dan laksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu tokoh-tokoh, orang-orang papan atas diundang semua, terus terutama adalah benteng-benteng negara, para prajurit itu diundang semua dan dikisahkan cerita ataupun diceritakan apa yang jadi kisah-kisah ataupun perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah setelah adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti pada abad yang ketiga itu Islam yang berperang dengan tentara salib waktu itu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu. Amin ya robbal, amin ya robbal. Artinya setelah dalam 1 tahun kita semua kulolan panjenengan sedoyo dikarenakan sifatnya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, maka dalam 1 tahun kok kita tidak mendengarkan kisah-kisah pejuang, terutama kisah-kisah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jiwa pejuang kita akan turun dikarenakan kita tidak mendengarkan daripada kisah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholawatan dulu ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yuk. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yuk. Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khusha bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina.
من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيضنا بالسعادة يا ربي صل على بعالم الكائن والبين والزين والذي يسبح الآمن والبائن والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والزيد يضرب بعدل الساكن ويسكن بفضله الضارب bersama-sama la ilaha illallah hakimun alhar badi' hikami wal ajaib fi tartib tarkib hadhihi alqawalib خلق مخ وعظم وعقد وعرض ولم وجلد وشار بناد مختلف متركب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب bersama-sama la ilaha illallah karim basata li khalqi bisata karamihi wal mawahib yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taibin hal min talib hajatin qalilan wa taliba falau ra'aytan khudama qiyaman ala qadami جاءت بدون سواجبي والقام بين الندم والتعب وخيف نفسي يعاتبي وابيك من الظلم الى هاربي ولا يزالون في الاستكبار حتى يكف كف النهار الى الغايب يعودون وقد فازوا بالمغرب وادركوا رضا المحبوب ولم يعد احد من القوم وهو خائب bersama-sama la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa adama min min an-nasi ma'arada fakhrahu ala al-anbiya ala al-ashya'i wa qala hada sayyidul anbiya'i wa anjalul asfiya'i wa aqramul habaib Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rasulullah Al-Fatihah.
penting sahabat Ali itu memberi pesan barang siapa ataupun siapapun orangnya yang mau memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dan di situ menjadikan perantara untuk dibacakan Maulid. Ini sudah saya bacakan walaupun sedikit. Ini orang tersebut tidak akan keluar dari surga, artinya tatkala mati nanti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu dan tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Sholawatan sudah kita baca, berarti kita tinggal sedikit demi sedikit untuk meneladani kisah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf tatkala mungkin ada yang menjadi anak yatim ataupun piatu, bukan berarti menyinggung Anda sekalian, tapi ini adalah mengisahkan bahwa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan bukan langsung menjadi orang yang sukses. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Yatim itu berarti tidak punya. Setelah berapa bulan atau beberapa tahun ditinggal oleh ibunya, berarti menjadi yatim di. Tapi atas kegigihan sifat Rasul dan Nabi yang empat, apa coba? Si, ama, fato, tab. Beliau bisa memimpin orang sealam dunia. Artinya kita semua yang menjadi umatnya tidak boleh berpangku kaki ataupun bermalas-malasan di kasur ataupun bernganggur-ngangguran di kursi, tidak boleh. Kita semua harus meniru apa yang dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kulo lan panjenengan sedaya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Contoh yang paling menggetarkan dada. Nabi Muhammad ini adalah manusia yang pilihan, sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan langsung dimaksum dijaga oleh Allah, bebas dari dosa, bebas dari neraka, langsung dimasukkan surga, bahkan bisa mensyafaati, menolong umat manusia sedunia. Tapi beliau selalu mendoakan tiap malamnya kepada kita semua, agar supaya apa? Umat-umatku, entah yang di negara Arab ataupun di negara Afrika dan seterusnya, sampai ke negara kita, negara Indonesia, sampai ke sekolahan kita, sekolahan PGRI, semuanya setiap malam didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa beliau tidak hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tidak. Tapi beliau bangun pada waktu malam, mungkin jam 1 ataupun jam 2 ataupun jam 3 ataupun menjelang subuh, beliau ambil air wudhu untuk mendoakan kita semua dengan diselingi sholat tahajud. Ini mengajarkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa
walaupun toh sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dijamin oleh Allah bisa mensyafaati semua manusia yang ada di muka bumi, tapi beliau tidak leha-leha, beliau tetap semangat untuk mendoakan semua umatnya, termasuk kula lan panjenengan sedaya, agar supaya apa? Agar supaya jiwa dan raga kita itu selalu menyambung kepada Allah lewat sambungan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah man ahabbani kana ma'iya fil jannah man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Ya bersama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. habibillah. Ada satu kisah dalam kitab Durratun Nasihin. Di sana diterangkan bahwasanya ada orang ataupun manusia pada zaman itu yang dosanya itu sangat banyak. Bisa dikatakan ibadahnya hanya sedikit, tapi dalam akhir-akhir menjelang wafat, orang tersebut cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Walaupun toh pada akhirnya orang tersebut belum bisa untuk melaksanakan ibadah secara totalitas seperti orang-orang yang imannya kuat, akan tetapi orang tersebut adalah cinta, hanya mempunyai rasa cinta. Tatkala ada orang membaca sholawat, orang tersebut merasa hatinya bergetar, terenyuh sehingga cinta kepada Nabi. Tatkala mendengar cerita Nabi ataupun cerita agama Islam, orang tersebut merasa cinta, walaupun toh pada waktu itu ibadahnya hanya berapa, dan akhirnya tidak lama orang tersebut meninggal dunia. Dan pada waktu sudah dikubur, ada satu orang-orang termasuk min ahlil ma'arif, orang-orang yang ditunjuk oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah, itu bermimpi bahwasanya orang yang tadi senang kepada Nabi itu bisa dipapak ataupun langsung ditemui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajak masuk ke surga. Amin ya robbal alamin. Nah, itu antara lain. Semoga kamu sekalian yang menjadi siswa, tadi sudah dicontohkan oleh Bu Kepala dan Ketua Panitia bahwasanya untuk siswa-siswa silakan di belakang yang tidak panas. Bapak Guru di sini adalah menunjukkan bahwasanya Bapak Guru adalah rekasa dalam mendidik dan akan membuahkan kesuksesan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Dah. Sifat Rasul ada berapa tadi yang wajib? Apa tadi? Sidik, tabligh. Sidik artinya amanah artinya bisa dipercaya, fatonah artinya cerdas, tabligh artinya menyampaikan wahyu. Lah, kalau Rasul kok tidak punya 4 ini, berarti Rasul gadungan, Nabi gadungan. Ya. Ada salah satu hadis qudsi yang sudah populer. Les langsung cara artinya saja. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang
seperti ini, halakoh ataupun lagi ya santai-santai di teras masjid bersama para sahabat. Ada orang yang datang berpakaian putih tapi tidak pakai songkok, berpakaian putih tapi tidak pakai songkok sehingga kelihatan rambutnya orang tersebut. Rambutnya itu bagus, tidak ada pokoknya tidak seperti rambutnya manusia biasa. Sehingga orang tersebut duduk bersama Nabi, langsung jejeri cara bahasa Jawa sila. Nabi itu sila, jadi tamu tersebut lututnya tamu tersebut ditempelkan kepada lututnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baunya wangi, semerbak. Sehingga orang tersebut tanya kepada Nabi, ya Nabi, apa yang dinamakan iman? Apa yang dinamakan Islam? Terus Nabi menjawab, Islam ialah, iman ialah, dan seterusnya. Sampai orang tersebut, ya Nabi, kapan hari kiamat? Sehingga Nabi menjawab, ya, anta taklamu min ana. Yang bertanya itu lebih tahu daripada saya. Sehingga orang tersebut pamitan dan para sahabat yang tadi duduk bersama Nabi itu tanya kepada Nabi, wahai Nabi, tadi itu siapa yang menanyakan tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan, tentang hari kiamat? Itu adalah malaikat Jibril. Siapa? Malaikat Jibril. Di situ, coba ini pelajaran yang harus kalian cerna. Malaikat Jibril dalam memberi pelajaran kepada kita tatkala menuntut ilmu, itu malaikat Jibril berpakaian sangat rapi, bersih dan harum. Amin ya robbal. Ini mencontohkan tatkala kamu akan masuk ke ruang sekolah, dari rumah kamu akan pergi ke sekolahan, kita teliti dulu, ini sepatu saya sudah bersih belum ya? Celana saya wis disetrika belum ya? Terus baju saya sudah songkok saya kira-kira pirat-pirot enggak, dan seterusnya. Kalau yang putri mungkin ya mau cawadon, tapi kalau yang lanang itu kadang-kadang arep mangkat sekolah itu kadang-kadang sok kurang. Lah, ini sudah dikasih contoh dulu oleh malaikat Jibril alaihi salam. Yang malaikat Jibril tersebut merupa-rupa kaya manusia. Artinya, tatkala kita ingin belajar, kita ingin ngaji, berusahalah kita menggunakan pakaian yang sangat bersih, sangat rapi. Syukur yo anyar, ora anyar yo ora apa-apa, tapi rajin, tapi bersih, syukur wangi. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sehingga Nabi menjawab, iman adalah antuk minabillahi wa malaikatihi wa rusulihi wal kitabi wa yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarihi. Terus Islam anta syahada alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa antu qoma sholah wa antu tazaka wa anta suma ramadan wa anta hujal baita man istata'a ilaihi sabila. Ihsan ka annaka ta'budu innaka ta'budu ka annaka Allah taraka wa ilam tarahu lam tarok. Itu jawabannya seperti itu. Paham? Rukun Islam ada rukun iman ada itu yang tadi saya sampaikan. Oh, Islam itu adalah ada rukunnya. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Iman dan Islam ini adalah merupakan dasar iman dan Islam. Kita bisa melaksanakan sholat dan seterusnya kewajiban-kewajiban itu harus dilandasi dengan iman. Lah, iman iki akan sempurna, iman ini akan sempurna, kamu harus mengetahui akidah ataupun aqaid yang jumlahnya 50. Satu sifat wajib kepada Allah Subhanahu, ada 20. Ajazal Allah wujud kita mbako. Kita mbako mukhola Qiyamu binafsihi wa daniyah Qudrat irada ilmu hayan sama besar tam qadira mu'aridan aliman hayan
sami'an mutakaliman. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ini satu modal agar apa, roh kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu. Man amila shalihan fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah. Perbuatan kita semua, entah dari makan minum kita semua, dari tidur kita semua, dari berpakaian kita semua, apapun aktivitas kita semua keseharian ini akan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu catatan, tatkala orang tersebut mempunyai satu modal yang namanya iman. Iman. Artinya dos pundi? Artinya gimana? Oh, berarti walaupun toh orang tersebut kelihatannya amal perbuatannya seperti itu baiknya, tapi tidak dilandasi dengan iman, artinya tidak punya pengetahuan bahwasanya iman itu sampai ataupun akan dikemanakan hidup ini, maka perbuatan orang tersebut walaupun toh kelihatannya sangat-sangat baik, tapi hanya mendapatkan kebaikan balasan di dunia, tapi di akhirat sama sekali tidak ada balasan pahala dari Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min. Maka dari itu belajar menuntut ilmu satu kewajiban. Menuntut ilmu adalah satu kewajiban. Gimana? Agar supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan, bisa bermanfaat di dunia, juga nanti di akhirat akan mendapatkan surga ataupun balasan pahala dari Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Contoh kecil, kamu akan makan, tidak baca Allahumma barik fima rozak wakina adza, ataupun kamu mau tidur tidak baca bismika wa bismika, bangun tidur tidak baca alhamdulillahilladzi ba'dama wa ilaihin, ataupun kamu sholat lupa tidak baca Allahu Akbar. Ini nanti tidurnya, makannya kok tidak didoa, itu berarti hanya akan mendapatkan kenyang tok di dunia, tapi nanti tidak mendapatkan balasan pahala di alam akhirat. Na'udzubillahi min. Lah ini berarti harus adanya iman. Bisanya iman tersebut bisa kita mengerti harus adanya ilmu. Maka ilmu hukumnya, mencari ilmu hukumnya wajib. Setelah iman kita masuk ke rukun Islam. Rukun Islam pertama adalah syahadat, kedua ketiga keempat kelima haji bagi yang kuasa, bagi yang mampu. Islam itu makna secara tekstual, istilahiyah, secara luas adalah selamat. Apa? Selamat ya. Islam itu maknanya selamat. Karo iman ini adalah maknanya percaya ya. Lah, antara iman dan Islam itu harus bersama. Antara iman dan Islam harus bersama. Tatkala kita sudah punya iman, kita jalankan dengan Islam, iman adanya di hati. Kalau iman adanya di hati, kita jalankan, kita laksanakan menggunakan Islam, berarti syariat Islam itu akan mempunyai buah yang namanya ihsan. Apa? Iman, Islam, ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan adalah buah daripada iman dan Islam. Kalau dalam hadis Nabi,
innama buistu liutammima makarimal akhlak. Nabi bersabda, aku diutus oleh Allah di alam semesta ini untuk mengajari budi pekerti kepada semua manusia. Berarti apa? Ihsan itu akhlakul sopan san, bijaksa, toleran, dan seterusnya. Apalagi kita menjadi warga negara Republik Indonesia. Tidak hanya orang Islam, tidak. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada kepercayaan dan seterusnya. Kita harus tahu lah. Berarti Islam itu tidak saklek, harus seperti ini, tidak. Tapi Islam ini adalah lebih ke makarimal akhlak ataupun lebih ke sopan santun, punya akhlakul karimah. Ini adalah puncak daripada peringatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mempunyai ihsan, kita sudah bisa berlatih jadi orang yang unggah-ungguh, punya akhlakul karimah, kita akan berteman kepada siapapun, insya Allah kita bisa. Amin ya robbal. Kita akan berteman kepada siapapun kok tatkala kita tidak punya akhlakul karimah. Contoh, tidak punya sifat jujur, contoh tidak bisa dipercaya, contoh suka bohong dan lain sebagainya, ya sulit kita akan berteman kepada orang lain. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, maka sifat para rasul dan para nabi yang 4 ini adalah kita gali bersama-sama sehingga nanti akan membuah pada keseharian kulo lan panjenengan sedoyo. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sudah pada kesel ya? Sudah pada kesel? Ya sebentar lagi. Itu dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya Allah tidak mengutus Nabi Muhammad sallallahu diutus di alam dunia ini, melainkan Allah memerintah Nabi agar Nabi itu menjadi rahmatan, menjadi orang yang bisa mengasihi sayangi semua orang yang ada di alam dunia. Artinya kalau yang tidak umat Islam ya tetap harus toleransi. Kalau ada orang yang belum ahli ibadah, ya jangan dicemooh dan seterusnya. Ini adalah yang dimaksud dengan ayat tersebut. Sehingga kula lan panjenengan sedaya kita semua yang menjadi orang Islam tidak boleh menyombongkan terhadap ibadah kita. Oh, saya sudah sholat, saya sudah tahajud, sudah sergap sholawat, sudah bisa mengaji membaca Al-Quran dengan baik, berarti saya ini. Dan itu tidak diperbolehkan menyombongkan atas hal-hal tersebut, dikarenakan tatkala nanti disombongkan itu nanti kita akan merendahkan orang yang belum ahli ibadah, akan merendahkan orang yang belum lancar membaca Al-Quran, dan akan merendahkan orang yang tidak satu agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kita adalah punya akidah, tapi kita juga punya sopan santun. Ini adalah apa yang diajarkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat maning apa? Sholawat apa? Bila ingin di dalam surga, terus basahi dulu. Oh, senangkan dulu ya. Senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin melihat ikan. Kawan-kawan.
Ya kono ganti versi ini masuk kaya kuwi masuk nganu apa? Ya gitu. Ya, wis berarti wis kesel. Wis. Kita terakhir kita marhaban dulu ya. Kita mahalul qiyam. Nanti setelah itu kita berdoa ya. Yuk. فاهتز العرش طرب واستبشار وازداد الكرسي هيبة ووقار وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاهتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك
Salawatullah alaika Barra'a wajhaka ya Sa'ad Ya karimal walidaini Hauduka Shafil mubarad Wirduna Yauman nusyuri Allah ya Nabi Salam alaika Ya Rasul Salam alaika Ya Habib Salam alaika Salawatullah alaika Laisa askamin Ka'as Laisa askaminka Laisa askaminka Kuntu ya Jaddal Husaini Allahu ya Allah Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Kaping 3 Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Sudah Pun Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Jam 10 kurang 5 menit Intinya untuk tausiah pada pagi hari ini kita semua adalah pertama memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dengan peringatan ini semoga kita semua bisa meniru apa yang menjadi tauladan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang ketiga, semoga kita mendapatkan fadilah dan hikmahnya, artinya kita semua akan mendapatkan surga bersama-sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya untuk kajian sudah saya tulis di sini, jadi ini saya tinggal di sini sebagai kenang-kenangan, Nanti mbok ada yang itu dasar-dasarnya sudah saya tulis dikarenakan setahu saya itu halaqah, jadi menggunakan itu layar dan sehingga saya pekerjaannya di sini, tapi ternyata pengajian biasa nanti Pak Ustadz cekel mic, ya berarti ini berarti nggak usah, jadi ini saya tinggal di sini nggak apa-apa. Itu kita doa bersama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha antaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa fi ma'hadi SMA PGRI Gumelar
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasiro talamidina, ya Allah, barokatan ya Allah, barokatan ya Allah, barokatan ya Allah, salamatan fid dunya hatal akhirah. Allahumma barik lana wa ahlana, barik lana wa jama'atana, barik lana wa talamidana, barik lana wa jami'i kulla syai'in a'taitana. Allahumma rizukna sihatan wa afiatan, Allahumma rizukna sihatan wa afiatan, Allahumma rizukna sihatan wa afiatan, Allahumma rizukna fikran sufiyun fatonatan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yatimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur 'alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, banyak kekurangan, banyak kekhilafan, mohon maaf lahir batin. Bisa kita tutup dengan menggunakan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakal wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.